dan dialah Allah yang telah ada sebelum kita ada dan tetap ada walaupun kita sudah tiada, dan kita berlindung kepadanya dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi zaman, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi yang telah berjuang dengan jiwa raganya, harta bendanya hanya untuk menegakkan bendera la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Adapun kultum yang akan saya bawakan pada malam yang berbahagia ini, yakni yang berjudul kewajiban zakat fitri. Zakat fitri merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, baik itu orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, orang merdeka maupun hamba sahaya. Semua diwajibkan untuk menunaikan zakat fitri. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr, sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan satu suah kurma atau satu suah gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Zakat fitri dikeluarkan atas diri sendiri atau orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, dan kerabat yang tidak mampu menunaikannya. Sedangkan yang berkewajiban menunaikan zakat fitri adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dari apa yang dibutuhkan untuk menafkahi kebutuhan sehari semalam. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara hikmah disyariatkannya zakat fitri adalah untuk menyantuni orang-orang fakir dan mencegah mereka dari meminta-minta di hari raya Idul Fitri, sehingga mereka ikut berbahagia merayakan hari raya Idul Fitri. Orang-orang miskin bergembira sebagaimana kaum muslimin bergembira menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, sehingga kegembiraan tersebut dirasakan oleh semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, yang hidup di kota maupun hidup di desa. Hikmah lainnya adalah sebagai hal yang terpuji, murah hati, menghibur orang lain, dan mensucikan diri setelah berpuasa selama sebulan penuh, dan sebagai kesempurnaan amal ibadahnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh paman Nabi yang paling muda, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr turatan lis-sha'im min al-lagwi wa rufati wa tumatan lil masakin. Man adda qabla shalah fa ya zakatun maqbulah wa man adda ba'da shalah fa ya sadaqatun min as-sadaqat." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-sia lagi kotor dan memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka akan masuk sedekah dari sedekah-sedekah biasanya. Hadis riwayat Abu Daud. Diwajibkan menunaikan zakat fitri dalam bentuk makanan, baik berupa kurma, gandum, beras, kismis, keju, dan berbagai jenis makanan lainnya yang menjadi konsumsi kita sehari-hari, sehingga masyarakat dapat makan dan bersenang-senang dalam menyambut datangnya hari Idul Fitri. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitr sa'an min ta'am." Wa qala Abu Sa'id, "Wa kana ta'amuna
zabib wal aqid wal tam, yang artinya dahulu kami mengeluarkan zakat fitri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri dengan satu sah makanan, dan Abu Sa'id berkata, dahulu yang menjadi makanan kami adalah gandum, anggur, keju dan kurma. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.